ucapan terima kasih dari Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan dari Badan Pekerja Klasis, sekaligus menutup kegiatan camping pasca par tingkat klasis tahun 2023. Yang kelima, penutup, dan yang keenam, istirahat. Kita akan ada pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Dengan demikian saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri, dan untuk menyambut pelayan ibadah, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, sehingga kita camping pasca yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 9 April 2023 boleh berjalan karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 60 bait yang pertama, suara sorak terdengar. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah penutupan camping pasca par seklasis Wondama saat ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kita semua. Amin. Masih dalam keadaan tetap berdiri, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 60. Nyanyian rohani nomor 60 pada ayatnya yang kedua. Begitu kita terlepas dan kata-kata seterusnya. Untuk duduk kembali. Atas nama persekutuan diberikan waktu paduan suara akbar remaja camping pasca tahun 2023 untuk membawakan pujiannya. Sekali lagi paduan suara akbar remaja yang sudah mempersiapkan pujiannya, disilakan untuk membawakan pujiannya.
Mazmur pujian ini secara berbalas-balasan sesuai dengan yang ada di buku panduan yang sudah dibagikan. Sekali lagi kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam mazmur pujian kita yang terdapat dalam buku panduan dalam ibadah penutupan. Di hari ini dalam Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat secara berbalas-balasan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Sekali lagi kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 64 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya ku katakan, muhalit hiduplah dan kata-kata seterusnya. Atas nama persekutuan diberikan waktu untuk solo dari adik Virgin Rumasep untuk membawakan pujiannya, dan setelah itu diikuti oleh vokal grup Ripka. Pujian secara berturut-turut, solo dari adik Virgin Rumasep, dan setelah itu vokal grup dari Ripka.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Vokal grup Rika disilakan untuk membawakan pujiannya. Vokal grup Rika disilakan untuk membawakan pujiannya. Ayo vokal grup Rika. Sementara vokal grup Rika mempersiapkan pujiannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dalam ibadah penutupan di saat ini. Mari kita berdoa. Setelah 4 hari lamanya, kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Wondama, di mana kami boleh ditempatkan dari panitia di setiap camp-camp dan juga ruangan-ruangan kelas. Kami boleh beradaptasi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan. Dalam kebersamaan ini, kami merasakan bahwa persaudaraan itu luar biasa. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan di hari ini dalam ibadah penutupan, kami pasti akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan di hari ini akan tetap kami perdengarkan dalam seluruh hidup kami. Dan ketika kami pulang ke jemaat kami masing-masing, firman Tuhan ini tetap akan ada tinggal dalam hidup kami. Curahan Roh Kudus-Mu senantiasa ada, supaya firman yang hendak kami baca ini tidak berlalu daripada hidup kami, tetapi mau memakan tempat dalam setiap hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya firman ini tetap tertanam dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, pembacaan kita terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Saya baca bagi kita semua, persekutuan akan melihat pada Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-42 berkata demikian, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sampai sekian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini adalah pembacaan yang pasti kita sudah sering membaca. Dan ada juga yang bilang pembacaan ini terlalu sering, ya, sampai kita sudah tahu bahwa dia jalan cerita itu seperti apa. Sehingga dalam pembacaan ini kita tidak bisa bilang bahwa saya baru baca pembacaan ini, tapi saya baru baca ini. Tapi dengan pembacaan ini, dengan demikian kita tahu bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, banyak hal yang harus kita kerjakan dalam memuliakan dan mensukacitakan hati Tuhan. Dalam cerita kita di hari ini, Maria dan Marta adalah sosok saudara perempuan yang berasal dari Betania. Ketika Yesus dalam perjalanan dan Yesus singgah di rumah Maria dan Marta, Marta sibuk melayani karena memang tradisi, ya. Kalau ada tamu di rumah, pasti kita sibuk menyiapkan segala sesuatu. Kita buat teh, kita siapkan kue. Itu yang dilakukan oleh Marta. Berbeda dengan Maria, saudaranya. Kalau Maria menyambut Yesus, kemudian duduk, ya. Dalam cerita ini bilang dia duduk di kaki Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal ketika Maria mendengarkan. Kemudian Marta dia lihat karena Maria duduk tidak bantu Marta, maka Marta ke sana baru dia bilang, Guru, coba suruh Maria itu dia bantu saya di belakang kah? Ya, karena saya sedang mempersiapkan makanan untuk Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada Marta pada ayatnya yang ke-41, Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa jawaban Yesus kepada Maria, saudara Marta. Artinya bahwa Maria, ya, sudah mendengarkan kebenaran firman, sudah mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga apa yang didengarkan oleh Maria tidak bisa diambil oleh orang lain, walaupun itu adalah saudaranya Marta. Karena Marta terlalu sibuk, ya memang benar kita butuh makanan, ya. Sehingga tradisi ketika tamu datang kita perlu menghormati mereka dengan menyiapkan segala sesuatu. Tetapi ada bagian di mana Marta lalai di situ. Marta tidak, karena terlalu sibuk sehingga dia lupa untuk mendengarkan kebenaran firman. Ya, Tuhan Yesus kan tidak panggil, Maria mari kau duduk di sini,
atau mata kau sibuk di belakang siap makan. Tidak ya. Tapi dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus datang berkunjung ke rumah dua saudara perempuan ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 4 hari lamanya kita ada di sini. Kita boleh ditempa, kita boleh belajar banyak hal dari setiap materi-materi yang kita terima. Kita meninggalkan seluruh dunia remaja kita dalam beberapa waktu kemarin. Selama 4 hari. Kita digembleng, ya. Sampai ada yang bilang, aduh kakak ini boleh. Dia manis, dia baik, ya. Kalau kakak sana itu dong marah-marah kitong. Dan suruh-suruh kitong tong berhabis makan dong suruh tong kumpul-kumpul cepat-cepat. Ya. Kitong belum mandi, dong suruh tong kumpul. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal juga yang mungkin kita mau bilang ada yang kita suka, ada yang kita suka di dalam kegiatan kita di hari ini. Tetapi sungguh luar biasa karena adik-adik dengan setia dan taat mau mengikuti setiap pemateri yang ada. Sehingga banyak hal yang adik-adik terisi di dalam kebenaran firman. Walaupun mungkin waktu-waktu mengantuk ada, waktu-waktu bosan ada, waktu-waktu capek dan lelah juga ada. Tapi luar biasa adik-adik tetap setia mengikuti, mau suka dan tidak suka tetap hadir dalam gedung yang mana kita akan duduk mendengarkan setiap pemateri yang ada. Sehingga setiap materi itu terisi, maka dikatakan di hari ini bahwa kalianlah yang mempunyai berkat itu. Artinya kalian terisi dengan kebenaran firman yang akan kalian bawa pulang dan menjadi motivasi dalam kehidupan remaja Kristen di zaman sekarang ini. Banyak hal yang adik-adik sudah dapati. Banyak hal komitmen kita ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran atau materi-materi ini. Sehingga dalam pembacaan ini bilang bahwa kalian punya berkat itu tidak bisa diambil oleh siapapun karena kalian setia dan taat dalam mendengarkan setiap materi. Ini luar biasa. Sampai lagu tadi sudah bilang ya, jagalah hatimu. Jagalah matamu kah, hatimu kah. Ya, karena masa depan sungguh ada. Ini luar biasa lagu ini. Lagu dalam pergumulan kita. Lagu di mana membangun spirit daripada kehidupan adik-adik remaja yang boleh hadir di tempat ini. Maka sukacita itu harus tergambar dalam kehidupanmu ketika kau pulang sampai di jemaatmu masing-masing. Kau harus menjadi remaja-remaja yang luar biasa. Remaja-remaja yang memberikan bibit bobot yang sangat luar biasa sehingga Tuhan bersukacita di sorga. Sama juga dengan kakak pengasuh dan panitia yang bekerja luar biasa. Meninggalkan segala kesibukan, hanya datang melihat kegiatan dan melakukan apa yang diberikan tanggung jawab di saat ini sampai hari ini. Tuhan pasti memberkati kita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Memang benar kita butuh makanan, memang benar kita punya segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi ingat, janganlah segambar dan serupa dengan dunia. Tapi biarlah engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya maksud-maksud Tuhan, supaya pengajaran-pengajaran Tuhan pasti ada dalam setiap kehidupan kita dan kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini memberikan gambar sukacita bagi setiap kita bahwa Tuhan itu baik di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita meresponi pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Oleh sebab itu kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 76 ayatnya yang pertama. Setelah itu akan dilanjutkan oleh vokal grup dari Betel Ambuni. Sekali lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 76 ayatnya yang pertama. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan vokal grup Betel Ambumi mengiringi persembahan kita. Tuhanku berkat-Mu limpah dan kata-kata seterusnya.
vokal grup Betel Ambumi disilakan untuk membawakan pujiannya. Kita lanjut ayatnya yang kedua sampai vokal grup Betel Ambumi mempersiapkan pujiannya. Bapa kami, jangan lalu ingatlah akan anakmu. Aku menyesal dan malu. Aku menyesal dan malu. Ampunkanlah dosaku. Aku pun ingatkan aku pun.
kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat dan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat dalam mendengarkan kebenaran firman. Supaya firman ini tetap ada tinggal dalam hidup kami, walaupun banyak tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih lewat kebenaran firman hari ini, kami boleh mengerti dan memahami bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar dalam seluruh hidup kami. Kami belajar sama seperti Maria, setia dan taat mendengarkan firman. Sehingga setiap berkat yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan Maria. Dan kami juga merasakan hal yang sama ketika lewat setiap materi yang boleh kami dengar dari setiap pemateri akan menjadi berkat dalam setiap masa remaja kami ketika kami ada di dunia ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan yang kudus di hadapan Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kami semua yang hadir di hari ini. Baik panitia, baik kakak pengasuh, baik remaja. Orang-orang kekasih kami yang juga turut hadir di sini. Biarlah hidup kami terus bersuka cita, merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami, ketika kami boleh ada di masa raya Paskah ini. Biarlah sukacita ini akan memberikan kedamaian bagi kami, iman yang sungguh bagi kami, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, mati, bangkit, sehingga mengalahkan kuasa maut, memberikan kemenangan, sehingga setiap kami, walaupun kami tidak melihat secara nyata tentang kebangkitan, tapi kami percaya secara iman bahwa Tuhan itu sudah bangkit dan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap vokal grup, paduan suara dan solo, baik yang sudah dan nanti sebentar ada satu solo juga yang akan menyampaikan pujiannya. Tuhan memberkati setiap talenta yang boleh ada dalam hidup mereka, supaya mereka memperlambahkan seluruh kehidupan mereka untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima dan kami boleh taruh dalam setiap tangguh-tangguh persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi dengan sukacita dan tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini. Biarlah mereka bekerja dengan setia dan taat dan Tuhan menerima persembahan kami. Pemain keyboard yang juga turut ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di hari ini, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Atas nama persekutuan diberikan waktu kepada solo dari Gusti Firman dari Sion Aisen Dami untuk membawakan pujiannya. Sementara solo mempersiapkan pujiannya, persekutuan siapkan nyanyian Suara Gembira nomor 21. Kita menyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Suara Gembira nomor 21, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu ini menceritakan tentang sebentar lagi
kita akan berpisah antara teman yang satu dengan teman yang lain. Biarkanlah semua yang menjadi pelajaran bagi kita, kita ambil yang baik dan bawa pergi bersama kehidupan kita. Belajarlah takut akan Tuhan itu ada pada kamu, agar Tuhan memberimu masa depan yang penuh harapan. Perpisahan yang akan terjadi di camping remaja indah ini, kami tak lupakan kenangan yang indah. Tuhan saja yang membalasnya. Kapan lagi kita bertemu? Kapan lagi kita berjumpa? Kami tak lupakan cerita yang indah. Tuhan Yesus yang menjawabnya. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tersayang. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tercinta. Kami relakan, kami ucapkan perpisahan ini. Perpisahan yang akan terjadi di camping remaja indah ini, kami tak lupakan kenangan yang indah. Tuhan saja yang membalasnya. Kapan lagi kita bertemu? Kapan lagi kita berjumpa? Kami tak lupakan cerita yang indah. Tuhan Yesus yang menjawabnya. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tersayang. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tercinta. Kami relakan, kami ucapkan perpisahan ini. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tersayang. Selamat jalan, selamat berpisah, teman kami tersayang.
merelakan kami ucapkan perpisahan ini. Kami merelakan kami ucapkan perpisahan ini. Tuhan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Siapkan nyanyian suara gembira nomor 21, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Bagi Yesus kita juga suka rajin bekerja dan kata-kata seterusnya. Bangkit berdiri, anak-anak jadi juga hamba dalam kasih-Nya. Bagi kita tidak sukar kata pengajarannya, susah tidak mengatasi kuasa Yesus di jemaat. Dan begitu perintah kasih, bukan perintah yang berat, pulanglah dengan sejahtera. Ingatlah akan pengorbanan Tuhan Yesus bagimu. Maknailah semua kegiatan yang sudah anak-anak terima selama camping Paskah ini. Lakukanlah tugas dimanapun kamu berada, sambil terus berpegang pada perintah-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, waktu saya kembalikan kepada MC. Dipersilakan duduk kembali. Ya baik, demikian ibadah penutupan kegiatan camping Paskah di siang hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta yang telah melayani dalam ibadah di saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam segala tugas dan pekerjaan, terus jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan masuk kepada acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan dari Ketua Panitia. Kepada Bapak, saya persilakan.
Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Ibu Badan Pengurus Sinode GKI Wilayah 12 yang kami hormati, Bapak Ketua Klasis, diwakili oleh Bapak Sekretaris, dari Seksi Par, Klasis yang kami hormati, seluruh pengasuh dan majelis pendamping dan pengasuh dari semua jemaat yang mengikuti camping Paskah pada hari ini yang kami hormati, seluruh anak-anak remaja yang mengikuti camping Paskah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketua-ketua par, mungkin ada yang hadir, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Asior yang kami hormati, Ibu Pendeta, dan semua yang lain yang kami hormati dan kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sehingga sejak tanggal 5 sampai dengan hari ini kita telah lalui dengan baik seluruh rangkaian kegiatan camping Paskah. Walaupun secara manusia kita akui ya ada hal-hal yang kurang-kurang, dan itu ya keterbatasan kita sebagai manusia. Yang sempurna hanya Tuhan. Kita manusia melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang kerjakan. Oleh karena itu kita sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus spesial sekali buat adik-adik remaja sekalian. Mari kita renungkan sejak beberapa saat lalu dari seluruh materi tentunya ada pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat yang diberikan. Kepada adik-adik remaja sekalian, ada sebagian masih ada sini dan sebagian mungkin karena kesibukan setelah kembali. Tetapi mari kita catat bahwa di hari libur ini di tempat lain atau mungkin di tempat kita ada remaja-remaja lain yang sibuk dengan kesibukan dunia. Ada remaja-remaja lain yang terjerumus dalam pengaruh dunia yang memutuskan masa depan mereka. Tapi kalian memilih seperti tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam khotbahnya bahwa remaja-remaja yang ada mengikuti camping Paskah sejak mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 memilih seperti Maria duduk di kaki Yesus, memilih mendapatkan bagian yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Ini yang harus kita renungkan dan harus kita bawa pulang. Jangan pulang kosong. Pulang mesti dengan isi noken atau tas atau kantong atau ransel atau apapun sudah terisi penuh dari berbagai materi yang disampaikan baik dari Bapak Biropar, Ibu Pendeta, Ibu Pendeta selaku Badan Pekerja Sinode, Ibu Pendeta Maya, siapa lagi ya? Ya, Ibu Pendeta Takaito, semuanya yang memberikan materi
sekiranya itu dibawa pulang dan menjadi catatan-catatan emas, terus dikembangkan. Ingat, talenta jangan dikubur, tapi terus dikembangkan. Kita percaya semua apa yang kita kerjakan hari ini untuk sejak tanggal 5 sampai sekarang itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adik-adik sekalian, kakak pengasuh semua, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pertama kepada Sinode GKI di Tanah Papua yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Biro Par untuk turut menyampaikan materi pembinaan kepada peserta camping Pasca di Kabupaten Tulukondama. Juga kepada Ibu Pendeta Badan Pekerja Sinode Wilayah 12 dan Ibu Pendeta Maya, Ibu Pendeta Takaito, dan semua yang telah memberikan materi. Pak Imbur ya namanya, Pak Frans ya, Frans, Ibu Hana ya, Ibu Hana Wainira, semua yang telah menyampaikan materi-materi kepada adik-adik sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Juga kepada semua majelis jemaat dan PMJ dan seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dan orang tua masing-masing yang telah mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul di sini selama 4 hari ya, melaksanakan camping Pasca. Juga dukungan dari Klasis, dari jemaat-jemaat, dari PAR, Badan Pelayan PAR, semua jemaat yang memberikan dukungan untuk suksesnya acara ini, kami sampaikan terima kasih. Juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 yang bukan hanya mengizinkan tempat ini kami pakai, tapi juga ikut bekerja, membantu panitia. Mari kita beri tepuk tangan. Ikut bekerja, tapi juga memberikan kontribusi pikiran-pikiran. Kalau ini bagaimana kita bikin dia begini, kalau ini bagaimana kita bikin begini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang bahkan kemarin Pak Kepala Sekolah bilang, kalau lebih cepat dari kemarin, sebelum anak-anak libur, saya suruh anak-anak sekolah kerja. Tapi karena sudah terlanjur libur, jadi mereka, sebagian dari mereka ada ikut acara, ikut camping hari ini ya. Ya Pak Kepala Sekolah ya, sebagian dari mereka ada ikut camping. Semua pihak yang terlibat, ibu-ibu di dapur, walaupun tidak dengar kita harus sampaikan ya. Ibu-ibu di dapur yang terus menyediakan makanan untuk kita semua, kami menyampaikan terima kasih. Memang mengurus 400 orang tidak gampang. Ya kadang-kadang ada kurang-kurang ya dari sekalian ya. Kadang-kadang makan, minum, mungkin kurang-kurang pasca. Tetapi ya, tadi khotbah Ibu Pendeta sudah menyampaikan kepada kita, kita cari yang terbaik. Dan oleh karena itu untuk semua pihak yang sudah terlibat, yang saya takut yang ada yang saya lupa sebut ya. Oh iya, dari kedua adik yang ya tak walaupun panitia ya, cuma konsentrasi terus ya. Yoris dan Wahyu full time dari hari pertama sampai dengan hari terakhir mendokumentasikan seluruh rangkaian acara ini. Yang nanti menjadi dokumen kami bersama-sama dengan laporan lengkap yang akan kami sampaikan kepada Badan Pekerja melalui Badan Pekerja Klasis. Juga semua kakak pengasuh yang lain yang mendampingi, majelis pendampingan yang lain, juga kakak Mia Rumsaur, yang ya
terus mendampingi kita sama-sama dalam seluruh acara ini sehingga semua acara bisa jalan baik. Semua yang lain tidak bisa kami sebutkan satu-satu ya, semua panitia yang juga bekerja keras. Bagaimana dari awal tanggal Kekaroni tanggal berapa ya kita mulai bangun ini ya, mulai dari sini terus keliling sampai di sana yang terakhir. Pikir-pikir bagaimana daripada terlambat, sudah kita pasang saja yang sudah jadi. Cari jalan terakhir yang 2 depan ini dari Manokwari. Itulah kebesaran Tuhan, Tuhan bantu kita. Di saat kita lemah, Tuhan pasti bantu kita. Karena itu untuk semua yang sudah terlibat, kami menyampaikan terima kasih banyak. Yang memberikan kontribusi baik dana maupun material, bahan makanan, kami menyampaikan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya suka dengar lagu. Oh ya, yang terakhir itu tadi lagu dari Ambumi ya. Di sana mereka duduk sambil memuji Tuhan. Di sana mereka duduk bersama sambil mendengar cerita tentang kota emas. Ini pesan moral ya untuk kita semua. Dan terakhir lagu yang terakhir tadi, lagu perpisahan ya. Lagu perpisahan. Mari kita ambil positifnya. Di sana ada pesan moral untuk kasih persaudaraan antara kita semua. Harus kita jaga persaudaraan dalam kasih Kristus. Tetapi ada satu pertanyaan. Pertanyaan ya, ada makna di balik itu. Kapan kita berjumpa lagi? Nah, kapan ini? Ya pasti tahun depan. Tapi di mana tempatnya? Di mana nanti tahun depan kita berjumpa lagi untuk camping Paskah yang sama? Kita berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, supaya tahun depan kita lakukan lagi camping yang sama dengan lebih baik, lebih meriah. Walaupun tengah malam ngantuk-ngantuk, mata diikat, dituntun untuk jalan meditasi pagi, ya itulah bagian daripada kita merasakan kesengsaran Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Kami menyerahkan itu kembali kepada Badan Pekerja Klasis melalui seksi PAR tingkat klasis untuk mengatur semuanya. Yang jelas kita semua Badan Pelayan PAR ya. Sepakat ya kakak-kakak pengasuh semua ya. Kita semua sepakat apa yang nanti diatur oleh seksi PAR tingkat klasis, kita siap untuk memberikan dukungan. Mungkin ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ya Kakak Nus ya. Iya, Kakak Nus juga sekretaris, tapi juga main musik, tapi juga atur semua sampai di luar-luar juga. Bendahara, terima kasih, siap sana sini. Tadi lagi masih belanja lagi. Ya, itu nanti kita kirim laporan tertulis kepada Badan Pekerja Klasis untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah memberikan dukungan kepada panitia, secara khusus kami di Badan Pelayan PAR Sinis Berjamiai, Kakak Ketua, Kakak Otis Kerbui, sampai tidak ikut musrenbang di Ruberpon karena merasa bertanggung jawab.
merasa bertanggung jawab. Ini lihat Kakak Roni kerja sendiri. Kakak Ketua PAR mengambil keputusan tidak ikut musrenbang di Rumberpon dan harus membantu teman-teman panitia yang lain untuk menyiapkan tenda-tenda bagi adik-adik kita sekalian. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berharap lagu tadi memberikan support kepada kita untuk kita semua siap tahun depan. Tempatnya di mana Tuhan yang tentukan melalui Badan Pekerja Klasis, yaitu seksi PAR tingkat klasis, dan jemaat mana ya itu nanti diatur. Terakhir, dengan penuh rasa hormat atas nama seluruh anak-anak remaja, para pengasuh, majelis pendamping, seluruh panitia, kami mohon menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis yang telah menyampaikan petunjuk-petunjuk arahan melalui Ibu Pendeta. Dan pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat kami menyampaikan kiranya Bapak Ketua Klasis atau mewakili berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup seluruh rangkaian acara camping pasca remaja Klasis Wondama dengan resmi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, baik, sekali lagi kita memberikan aplaus kepada Ketua Panitia. Baik, kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis sekaligus menutup kegiatan camping pasca PAR tingkat klasis tahun 2023. Kepada Bapak saya persilakan. Shalom. Shalom. Ya, selamat Paskah untuk kita semua yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 12, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Wondama, yang dalam hal ini selaku Ketua Panitia camping PAR anak-anak remaja tingkat klasis IKI Wondama, dan yang saya hormati panitia pelaksana campaign remaja klasis IKI Wondama, dan yang saya hormati para peserta dari jemaat-jemaat seklasis IKI Wondama bersama pengasuh pendamping dan majelis pendamping yang sudah bersama-sama dengan anak-anak kekasih selama kegiatan campaign ini berlangsung 4 hari di tempat ini, yang kurang lebih ada 400 orangnya peserta. Dan yang saya hormati para tamu undangan hadirin yang berkenan menghadiri penutupan kegiatan camping remaja itu pasca remaja klasis kelas IKI Wondama. Kegiatan campaign yang telah berlangsung 4 hari di tempat ini adalah hasil keputusan sidang klasis 17 di WTST Mangkurai, kemudian dalam raker 1 di Betania Masion kita telah sepakati dan lakukan pada minggu
lakukan di Pasca ya, Pasca bulan April di Jumat Agung, pas di Kamis Putih, Jumat Agung, tetap juga di Hari Kebangkitan Kristus. Dan itu sudah dilakukan dalam sebuah tema besar. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius pasal 28 ayat 7 sampai 10. Tapi juga tema campaign Pasca tahun ini yang dilakukan di klasis kita. Tuhan memberiku masa depan penuh harapan ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini kita telah lakukan dan luar biasa panitia bekerja dengan dilantik di Jemaat Sinja Saudara Jamii dalam waktu yang singkat, tapi bisa menghimpun dana dan kita bisa lakukan camping kurang lebih 4 hari sejak hari Kamis sampai dengan hari ini. Bahkan kegiatan berlangsung sampai dengan hari ini dalam penutupan. Dengan demikian patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh hikmat, kuasa, pertolongan dan perkenaannya kegiatan ini kita bisa diberi kemampuan, diberi kesehatan untuk boleh bertanggung jawab melaksanakannya. Dengan demikian bagian firman tadi luar biasa, membekali atau lebih memperkuat materi yang selama ini kita ikut. Camping ini adalah bagian dari pembinaan mental, spiritual, tapi juga kerohanian kita sebagai anak-anak muda, wadah dalam persekutuan anak dan remaja tingkat klasis, seksi par yang mengeksekusi kegiatan ini. Dan terima kasih karena 400 orang telah mengambil bagian dari jemaat-jemaat sekelas Wondama dan ada di sini kurang lebih 4 hari dibina dalam memaknai kesengsaran Kristus tapi juga kematian Kristus dan kebangkitannya yang telah kita peringati di hari ini dan besok. Dengan demikian biarlah materi-materi yang telah disampaikan, materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia yang adalah Bupati Teluk Wondama ini bermanfaat dan berguna sekali menjadi bekal untuk kita punya masa depan. Jika memiliki mental dan kerohanian yang baik, maka apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita masa depan pasti kita berusaha sekuat tenaga kita, belajar untuk menggapai prestasi setinggi langit untuk mencapainya. Kenapa? Karena sesungguhnya masa depan itu ada. Itu sebuah pengharapan bagi setiap kita anak-anak muda. Nah dengan demikian, selain camping klasis ini, tapi juga ada beberapa jemaat yang melakukan. Kami Shalom, tapi juga mengingat nanti jemaat-jemaat di Ron juga lakukan. Tapi juga kita di lingkungan 3 dan jemaat-jemaat yang ada di lingkungan 1. Banyak kekurangan yang kita hadapi, tapi kita bersyukur karena kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami tadi di Shalom juga saya subuh itu berdoa dan menutup camping itu secara resmi dan anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Kalau saya harus menuju ke ibadah minggu pagi Pasca pertama Kristus, lalu bersiap-siap ke tempat ini untuk menutup kegiatan ini, memberikan arahan sepatah kata lalu menutup kegiatan ini. Dengan demikian, wakili IKI Tanah Papua Badan Pekerja Klasis, saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pertama panitia, tapi juga yang kedua pemerintah daerah yang telah menopang kegiatan ini sehingga Sudut Mitra bisa menyukseskan kegiatan besar ini. 400 lebih ya, kita tadi dari laporan ketua panitia tadi, tapi juga peserta dari jemaat-jemaat yang telah hadir bersama-sama untuk kegiatan ini.
bersama pengasuh dan majelis pendamping, tetap juga partisipasi yang telah diberikan. Dan partisipasi serta tepangan dari jemaat-jemaat serta donatur-donatur yang tidak disebutkan nama satu persatu, baik yang ada di kabupaten di Wondama di sini, tapi juga mungkin di luar Wondama yang bantu kita dengan tenda-tenda sehingga bisa kegiatan ini kita langsungkan dengan baik dan boleh selesai dengan baik di hari ini. Biarlah apa yang kita buat di hari ini, tempat hari ini, tetap akan memotivasi kita, tapi juga menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan Klasis Wondama akan menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksana dua kegiatan besar, yakni di tahun 2025 perayaan 1 abad, tetapi juga di 2027 sebagai ajang di mana sidang sinode GKI di Tanah Papua akan terlaksana. Kegiatan-kegiatan ini memang kita harus terus membangun koordinasi dan kerjasama supaya tidak terkesan pemerintah jalan sendiri, gereja jalan sendiri, ataupun terkesan tidak ada kerjasama seperti itu. Dengan demikian kita akan bangun terus. Tadi tahun depan nanti ada lagi akan diatur oleh seksi par, Kenapa Dua dan teman-teman, dan kita berharap bagian ini kita akan dukung bersama-sama, memberi support, memberi semangat supaya dapat terlaksana juga dengan baik. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan pada saat siang hari ini. Sekali lagi, pasti 4 hari kita ada di sini, kita tidak seperti ada di rumah. Ilmu yang kita peroleh, firman tadi bahwa kita tidak bisa dicuri, diambil oleh siapapun, akan menjadi bekal dalam hidup adik-adik sekalian untuk melangkah ke masa depan. Karena saudara-saudara adalah penerus gereja ini. Ketika ada di 4 hari di sini memaknai penderitaan Kristus, tapi juga kebangkitan Kristus yang menang atas maut. Saya akan mengundang Bapak Ketua Panitia dan Ibu BP Sulai 12 hadir ke panggung ini untuk kita menutup kegiatan ini secara sama-sama, karena itu dengan hormat saya. Panitia GKI di Tanah Papua Klasis GKI Wondama, kegiatan campaign Pasca Remaja tingkat klasis tahun 2023 yang telah berlangsung hari Kamis sampai dengan hari ini Minggu 9 April tahun 2023 akan ditutup secara resmi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian teman-teman. Ya baik, kita akan ada pada acara yang berikut adalah dari serta penyerahan sertifikat kepada adik-adik yang telah ikut camping Pasca.
Ya baik, untuk pelepasan tanda peserta dari baik. Ya, penyerahan sertifikat bagi secara simbolis bagi anak-anak yang telah ikut camping pasca yang diwakili oleh kedua adik terkasih. Dengan demikian kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Pemahma untuk ya, dan Ketua Panitia untuk memberikan sertifikat. Ya, melepas tanda peserta sekaligus menyerahkan sertifikat kepada adik-adik yang telah ikut camping pasca. Ada sertifikat dari kegiatan ini, luar biasa ya. Iya, terima kasih. Hari ini kegiatan camping pasca sekelas Wondama sudah ditutup dan akhir dari itu ada penyerahan sertifikat. Bukan berarti penyerahan sertifikat lalu kita semua puas, tetapi pembinaan ini akan terus berkelanjutan. Oleh karena itu, kita berdoa supaya Tuhan tetap memberi kita sehat, panjang umur. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Entah bentuknya seperti apa, adik-adik tetap siap dan tetap jangan malas sekolah minggu, tetapi tetap rajin sekolah minggu supaya kita tetap terus dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Ya, panitia menyediakan sertifikat ini untuk ya menjadi ya kenang-kenangan atau apalah disimpan, tapi sesungguhnya sertifikat yang asli itu dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Iya, Ketua Panitia dan PP Badan Penggerak Kelas serta Ibu Pendeta dipersilakan kembali ke tempat duduk. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami dari Terima kasih waktu yang diberikan dari MC kepada kami, pengasuh, bahkan anak-anak persekutuan remaja di Jemaat Baitul Ambumi. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Camping Pasca tahun 2023 bersama stafnya, dan yang kami hormati pula teman-teman pengasuh seklasis Wondama, bahkan adik-adik persekutuan anak dan remaja seklasis Wondama yang kami kasihi dan cintai.
buah karya daripada kami, pengasuh dan anak-anak remaja Baitul Ambumi, doa di Taman Getsemani, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang kami bacakan dengan bahasa Waruri atau bahasa Ambumi, yang kami memberikan sebagai karya kerja dari Persekutuan Anak dan Remaja Baitul Ambumi kepada Persekutuan Anak dan Remaja GKI Sien Yesus Wir Raja Miei. Dengan demikian kami akan menyerahkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Kempin Pasca pada tahun 2023 ini. Dengan harapan kami bahwa materi-materi bahkan arahan-arahan yang telah disampaikan daripada pengaji-pengaji selama 4 hari berjalannya Kempin Pasca ini, kita pengasuh-pengasuh dan anak-anak kembali ke jemaat kita masing-masing, dan kita akan melaksanakan kepada anak-anak sekolah minggu di masing-masing jemaat kita. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini akan memberkati panitia penyelenggara Kempin Pasca pada tahun 2023 ini dan kita semua. Mari kita menyerahkan karya yang kami kerjakan, yaitu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani kepada Ketua Panitia Penyelenggara Kempin Pasca tahun 2023. Lalu dari Ketua Panitia menyerahkan pula kepada Ketua PAR GKI Jemaat Sien Yesus Wir Raja. Waktu dan tempat disediakan. Satu, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya, kami panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada Badan Pelayan PAR dan adik-adik remaja dari Jemaat Baitul Ambumi yang menyerahkan karyanya doa di Taman Getsemani. Macam saya mau baca kata nanti dia dialek salah jadi dai begitu kah Bapakku, ya itu doa ya. Kemudian 7 perkataan di kayu salib ini serahkan lagi satu ini tadi dari Bapak Pendeta dan jemaat Pak Pendeta mana ya? Bapak Pendeta ini dari jemaat mana? West Getsemani? Paulus Petrus Wombu. Ibu dan Bapak Ketua Klasis
Ini doa Bapak kami dalam bahasa Somu. Tadi setelah lihat dari Ambumi, saya mau saran ke Bapak Ketua, kita bikin figura, kita duplikatkan, satu taruh di jemaat karena ini serahkan ke jemaat, satu kita serahkan taruh di kantor klasis. Saya serahkan untuk Kakak Ketua PAR. Di dalamnya ada naskah doa Bapak kami dalam bahasa Somu. Terima kasih untuk semua. Kami kembalikan waktu. Iya. Selanjutnya tadi tuh bilang tuh bikin satu lingkaran toh. Tahun 2023. Yesus dobe-dobe namaku.
Yesus memberkati. Iya. Ya, anak-anak serta kakak pengasuh, Bapak Ibu Pendeta, dan kita semua yang masih berada di halaman atau di lapangan SMA Negeri 1